kehidupan seorang pria, kehidupan itu bukan berarti hanya bernafas saja, Mbak Ari. Ya, bukan hanya bernafas, bukan hanya hidup ya, tetapi seksualitasnya itu dimulai sedari usia dini. Ya, Kang Cecep ya. Jadi sedari usia dini, anak-anak pria itu juga harus kita perhatikan. Karena itu akan menentukan kehidupan pada masa usia akil balik dia. Sesudah dia akil balik, berumah tangga. Begitu. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana pengobatannya? Nah, pengobatannya itu ya kita harus perbaiki kondisi yang ada. Ya, kalau problem anak dengan micropenis, testis yang tidak bertumbuh, usia yang bisa kita perbaiki adalah 13 tahun. Di bawah 13 tahun kita bisa perbaiki. Di atas 13 tahun memang sulit. Ya, data penelitian menunjukkan akan sulit. Ya, maksimal 13 tahun. Lalu kalau hormon yang berkurang pada pria dewasa ya kita perbaiki. Kalau ada problem seksual ya kita perbaiki. Kalau ada problem infeksi pada testis ya kita obati. Ya. Tetapi pada problemnya akhirnya kalau dia pada usia dewasa, misalnya di atas 25-30 tahun ternyata kita temukan testisnya nggak berkembang, lalu dia hormonnya tidak bertumbuh, lalu tidak mencapai kadar di apa yang sesuai, atau dia mandul, maka yang bisa kita perbaiki adalah hormon testosteronnya. Ya, artinya kita perbaiki supaya seksualitasnya bisa baik lah, bisa dipulihkan. Tetapi untuk infertilitas yang terjadi atau kemandulan, sekarang kita tahu ada banyak cara kan untuk yang namanya untuk menyebab bisa hamil. Ya, ada program yang namanya bayi tabung atau inseminasi buatan. Itu saja mungkin dulu sementara Mbak Ari, Kang Cecep yang bisa saya sampaikan. Baik, dokter, saya tertarik tadi mau tanya sedikit. Kalau misalnya pada anak nih dok, testisnya tidak bertumbuh di bawah usia 13 tahun gitu ya dok ya. Itu pengobatannya apakah dengan operasi atau dengan terapi aja bisa ya dok? Ya. Begitu dok. Jadi kita tidak melakukan operasi Mbak Ari. Jadi pada anak-anak di bawah 13 tahun, lalu kita tahu penisnya nggak bertumbuh dan testisnya tidak bertumbuh, kita akan memperbaiki dengan yang namanya kita suntik. Ya, kita suntik itu selama 8 minggu. Ya, 8 minggu kita suntik, seminggu itu 2 kali kita suntik. Kita akan suntikkan itu dengan yang namanya human chorionic gonadotropin. Jadi kita suntikkan satu hormon otak, ya, bukan testosteron yang kita suntikkan, agar otak itu dalam hal ini yang namanya gonadotropin, hormon di hipotalamus itu, dia akan merangsang hipofisis, ya, akan merangsang juga testis agar memproduksi testosteron lebih baik. Ya. Karena anak-anak dengan micropenis dan testis yang tidak berkembang, kalau kita ukur hormon testosteronnya, dia tidak akan tidak kita temukan kadar hormon testosteronnya itu rendah. Jadi itu yang kita lakukan, Mbak Ari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.